Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi tekanan pada negara-negara mitra dagang pada komoditas solar nikel. Indonesia berisiko terdampak tidak langsung menyusul ketergantungan pada pasar Tiongkok. Penguatan industri hilir nikel di Indonesia pun semakin krusial. Di satu sisi, Presiden Prabowo menerbitkan peraturan terbaru mengenai tarif royalti minerba beserta produk turunannya. Mulai dari batubara, nikel hingga konsentrat tembaga di saat harga nikel global sedang mengalami penurunan akibat ketegangan geopolitik dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, untuk mengelaborasi hal ini sudah hadir bersama kami Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia yang diwakili oleh Bapak Angga Wira. Selamat pagi Pak Angga. Pagi Mas Yuda. Ya Pak Angga, ini Siap. perang tarif ada yang mengatakan tidak secara langsung berpengaruh pada industri mineral, batubara, dan nikel. Karena kita tidak terlalu banyak nih mengekspor ke Amerika Serikat. Batubara yang sekitar 1%. Meskipun 16% ekspor Indonesia itu paling banyak batubara. Nah, bagaimana Anda melihat perang dagang ini Pak di industri mineral? Ya, pertama tadi yang disampaikan Mas Yuda benar ya, bahwasanya kalau secara langsung kita ekspor ke batubara khususnya ke Amerika less than 2% ya, 1 sekian lah ya. Lalu kalau ekspor mineral olahan yang sebenarnya cukup lumayan itu sekitar 1,4 miliar USD yang untuk mineral olahan ya. Jadi kalau kita lihat memang sebenarnya sih kalau kita secara langsung tidak relatif, tapi dampak ikutannya yang perlu kita antisipasi ya. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat ekspor mineral dan batubara sumbangannya terhadap ekspor secara keseluruhan kan cukup besar. Nah, ini pasti yang akan mempunyai dampak yang bisa menurut kami juga bisa menurunkan total daripada ekspor mungkin sekitar 10-15% akibat perang dagang ini ya. Pasti kan demand-nya akan turun juga ya. Nah, dengan demand yang turun sementara konflik Amerika dan Tiongkok di mana kita paling banyak mengekspor ke Tiongkok ya Pak. Betul. Pasti berpengaruh terhadap supply chain ya. Bagaimana Anda melihat kondisi ini Pak? Yang harus kita lakukan segera itu adanya diversifikasi pasar ya. Baik ke Eropa maupun ke Afrika, karena kita lihat juga beberapa negara Afrika khususnya seperti Maroko, Nigeria, Afrika Selatan itu membutuhkan mineral ya yang kita jajaki itu jumlahnya cukup besar ya, potensialnya sampai dengan 120 miliar USD hingga tahun 2030. Lalu juga kalau di Eropa Timur juga cukup besar juga potensial. Jadi memang mau nggak mau kita harus menjajaki market baru dan segera mendorong ya agreement dengan pasar-pasar baru ini Mas Yuda. Jadi harus lebih agresif kita sebelum keduluan juga dengan yang lain ya. Kalau saya baca nih Pak, kerjasama ekspor kita ke Afrika ini sebenarnya cukup promising ya Pak. Dari BPS sendiri Pak, pertambahan sekitar 9,47% dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana penjajakan ke Afrika sendiri, mengingat memang secara populasi Afrika merupakan benua yang juga banyak penduduknya. Ya memang kalau kita lihat rata-rata di Afrika memang negara berkembang ya. Tapi kalau kita lihat juga potensial SDA-nya yang bisa kita collaborate juga cukup besar, apalagi relatif ya pasca tahun 2010-an ini kan situasi juga di Afrika sudah cukup stabil ya. Iya, jadi istilahnya kepastian politik juga tren kolaborasi pertumbuhan juga cukup stabil di sana. Jadi saya rasa kolaborasi di sektor yang lebih teknologi dan berbasis industri menurut saya juga cukup potensial ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat kayak kita makanan kan sudah lumayan ya. Contoh produk mie instan kita kan one of the favorite ya di Afrika gitu. Walaupun juga itu tertati-tati juga di awal ya, tapi ini menjadi suatu referensi lah bahwa kita sudah maju ke sana gitu. Dan memang yang harus kita lakukan juga yaitu bagaimana mempercepat hilirisasi ya. Karena kalau kita lihat harga NPI itu kan turun terus selama beberapa waktu, malah hampir 30% ya dari 12 bulan terakhir.
sedangkan harga baterai ini memang relatif stabil malah naik ya. Nah kemarin kan kita sudah sempat dengan LG ya, dan kita mencoba mencari mitra dagang baru lagi dengan Tiongkok ya. Saya rasa itu harus segera diikat supaya supply chain yang kita miliki di dalam negeri sudah mengarah kepada barang setengah jadi ya. Kalau kemarin ini kan masih raw material walaupun sudah ada pengolahan lah, nggak benar-benar kita ekspor tanah air ya kan gitu. Bentuk raw material. Iya, tapi itu kan masih belum barang setengah jadi. Tapi kalau harapan kami kalau supply chain-nya bisa tercipta gitu, dan kita lihat juga tren pertumbuhan kendaraan listrik ya itu cukup bagus ya, cukup signifikan baik di dalam negeri maupun di luar. Jadi menurut kami ini merupakan salah satu prospek yang harus benar-benar kita seriusin ya gitu ya. Harus seriusin juga, pemerintah harus memberikan suatu insentif fiskal juga kepada para investor dan roadmap yang jelas. Lalu memang di kawasan-kawasan industri yang sudah menjadi bagian ya dari ini harus benar-benar secara investasi ekosistem ini benar-benar harus dikawal ya. Jangan sampai ada ya isu kemarin ormas dan lain sebagainya ya, yang menyebabkan kepercayaan daripada investor berkurang ya. Ini menurut saya potensial cukup besar, hanya tinggal keseriusan dan kolaborasi yang terus-menerus bisa kita lakukan. Ya, kita beralih ke nikel Pak. Ini data terakhir di perdagangan 2023 kita mencapai produksinya 2 juta metrik ton. Kemudian kalau menyimpan 21% dari total cadangan nikel dunia, tapi yang menarik adalah 40% pengusaha produksinya banyakkan dari Tiongkok dibanding Indonesia nih Pak. 10% malah baru orang Indonesia sendiri perusahaan-perusahaannya. Bagaimana Anda melihat proses hilirisasi bisa berjalan? Iya, memang kami melihat, dan itu sudah kami sampaikan berulang ya, baik kami di asosiasi maupun juga dengan kapasitas di HIPMI gitu ya, bahwa memang perlu dukungan pembiayaan gitu. Itu yang paling penting karena membangun suatu industri hilirisasi atau ya smelter gitu. Ini kan investasinya cukup besar ya. Ya minimal bisa 10 miliar USD ya untuk membuat suatu. Nah itu kan nggak semua pengusaha nasional punya equity sebesar itu. Sedangkan regulated di perbankan juga cukup straight ya. Jadi kami mengapresiasi dengan adanya Danantara misalnya, harapan kami ya Danantara mampu menjadi jembatan atau vehicle ya dari kebutuhan investasi di sektor hilirisasi ini ya. Tapi soalnya kalau bisnis as usual dengan mengandalkan dukungan dari pembiayaan perbankan ya di lokal ya sangat berat ya. Dan pastinya kan kalau kita bicara kenapa dari China ya mereka juga fairly cukup agresif ya. Dan mereka juga have a teknologi juga. And then ya tahu sama-sama cost of fund daripada perbankan dan pembiayaan di sana kan relatif cukup murah ya. Jadi saya rasa mereka sangat-sangat agresif ya. Tapi saya lihat juga it's okay. Positif juga sebenarnya ya, tinggal kita mengkonekkan tadi, membangun supply chain-nya ya. Dan saya rasa strategi yang dilakukan government periode kemarin pun very good ya, dengan mewajibkan perusahaan-perusahaan misalnya seperti ya kita sebut saja misalnya dari Hyundai, BYD itu kan harus menginvest ya perusahaannya di Indonesia. Dan which is kita lihat misalnya tren penjualan mereka juga cukup positif ya, dengan komitmen karena harganya juga bisa menjadi kompetitif ya. Jadi saya rasa itu strategi yang tepat, tinggal dicunkan lah connectivity-nya. Pak Angga, yang menarik salah satunya mengenai tarif ya Pak. Ini ada tarif royalti untuk produk pemurnian nikel seperti nikel
PIG Iron, NPI ini sebesar 5 hingga 7%, kemudian untuk ferronikel sebesar 4 sampai 6%, nickel matte berkisar 3,5 sampai 5,5%. Bagaimana pengusaha dan asosiasi melihat ini di tengah mungkin harga nikel juga berfluktuasi cukup signifikan? Ya, sejujurnya kami ada keprihatinan juga ya, karena pertama di samping tadi kan tarif PNBP kita naik ya. 10% until 20% sih ya, tergantung komoditasnya gitu. Ya memang itu punya potensial menambah penerimaan negara juga, kurang lebih mungkin di sekitar bisa mencapai 20 triliun ya. Tapi kan kalau kita lihat itu menjadi beban produksi kita juga ya, bisa meningkat beban produksi kita 7 sampai 10% ya. Di sisi lain tadi harga dunianya lagi drop ya. Jadi perlu wisdom juga, perlu aturan-aturan yang memang adaptif ya. Karena kalau enggak ya nanti produksinya juga bisa turun ya. Bisa turun dan akan berdampak juga pada penerimaan kan. Jadi mau ngajar tingkat tapi produksi turun kan ya sami mawon ya. Jadi sejauh ini seperti apa Pak? Wisdom kebijakan. Iya, makanya kita kan kita memberikan masukan kepada pemerintah ya, misalnya kita pakai sliding royalty system juga ya berbasis dengan harga. Jadi kalau harga naik ya bisa ikut naik, tapi kalau harganya tidak naik ya menyesuaikan gitu. Jadi adjustment itu perlu kita lakukan secara secara bertahap lah ya, supaya tidak langsung memukul gitu. Jadi karena kita tahu juga harga nikel global saat ini nilainya sekitar 16.000 ya USD per ton, anjlok ya, hampir separuhnya dari pada waktu 2022 itu peaknya itu sempat di angka 30 ribuan ya USD per ton. Jadi ini yang menurut kami juga perlu diperhatikan juga ya, karena tadi pemerintah sudah menarikan royalti dari 2% menjadi 3 hingga 4% ya gitu. Pak Angga, ini kalau kita bicara mengenai total produksi kita itu mensuplai hampir 53 sampai 65% dari kebutuhan nikel dunia. Tapi ketika pemerintah secara internal memberikan tarif royalti yang pastinya membebani dan mempengaruhi terhadap produktivitas dari produksi nikel, apakah ada ketakutan dari para pengusaha akan ada peralihan market ya Pak? Mereka melihat Indonesia terlalu mahal di harga nikelnya karena penyesuaian tadi dan beralih ke beberapa negara produsen lain. Ada ketakutan itu juga? Iya pastinya ya, pastinya kan, karena kan market ini kan sangat sensitif dengan harga juga ya. Jadi kan kalau kita lihat kompetitor kita kan seperti Filipina, royaltinya sangat kecil, hanya sekitar 2% gitu ya. Ada juga Kaledonia ya, memberikan juga diskon royalti dan bahkan bisa sampai dengan 1%. Jadi tanpa intervensi ya, share pasar daripada Indonesia yang sekarang sekitar 47% dia Mas ya sudah ya bisa turun juga gitu kalau tidak ada alternatif solusi yang tadi saya sampaikan juga ya harus sensitif ya, adaptif ya, artinya kan kita menghargai government punya policy, tapi kan harus dicek juga dampaknya seperti apa gitu. Yang lainnya tadi yang terpenting menurut saya kepastian untuk supply chain produktivitas di dalam negeri ya. Jadi kalau kita sudah bisa menjualnya dalam bentuk yang jadi kan ya nggak ada pengaruh gitu ya sebenarnya gitu. Jadi dan edit value-nya bisa dapat yang lain, pajaknya kan bisa dapat yang lain, pajak produk jual, lapangan pekerjaan gitu. Jadi yang harus di approach industri-industri besar segera menanamkan investasinya di dalam negeri kita. Ya, sejauh ini bagaimana Pak peran dari asosiasi sendiri menjembatani keluhan para pengusaha eksplorasi, kemudian juga tadi ada tekanan tarif, royalti, di satu sisi persaingan dengan pemasok yang lain, seperti apa Pak yang sudah dilakukan oleh asosiasi pemasok energi? Tentunya kita sebagai mitra ya, mitra government, kita menghargai apa-apa yang sudah government juga berikan ya, artinya ada insentif, ada berbagai macam, tapi ini kan dinamikanya kan sangat cepat ya, jadi artinya ya kalau memang diperlukan adjustment itu bisa juga dilakukan secara segera gitu ya, jangan menunggu sampai ibaratnya tuh udah nggak bisa
balik lagi gitu ya. Jadi harus pemerintah juga harus sensitif ya. Sudah ada rekomendasi ke Oh pemerintah seperti apa, Pak? Mungkin bisa diceritakan. sudah kami berikan beberapa rekomendasi tadi seperti tarif yang dinamis ya, terus juga adanya instrumen fiskal yang adaptif seperti insentif ekspor dengan berbasis nilai tambah juga bisa kita lakukan. Dan ya paling nggak ya kita dialog, dan saya yakin pemerintah saat ini juga sangat baik dan sangat terbuka dengan saran dan masukan dari para pengusaha ya, karena kan ujung-ujungnya sama ya, yang kita ingin juga kan usahanya bisa berkelanjutan, growth ya, pemerintah juga bisa mendapatkan tambahan pemasukan, PNBP, karena kan salah satu sekarang yang menjadi sumber pemasukan kita kan adalah PNBP ya, dan yang lainnya memang tadi supply chain industrinya bisa tercipta ya. Kami ya mengharapkan adanya dialog ya yang bisa berlangsung secara periodik juga ya, dan mungkin nanti dari CNN misalnya juga bisa membantu memfasilitasi diskusi-diskusi sehingga bisa tercipta suatu kebijakan yang pro terhadap keberlanjutan usaha ini. Bapak tadi katakan value added merupakan salah satu hal untuk mencegah terjadinya kerugian akibat dari kenaikan tarif, harga nikel yang turun. Sejauh ini seperti apa, Pak? Proses hilirisasi yang sudah berjalan terutama untuk produksi nikel di Indonesia sehingga menjadi baterai, kemudian untuk kebutuhan EV. Bagaimana Anda melihat sejauh ini, Pak? Ya boleh dibilang inisiatifnya sudah baik ya, sudah ada, tapi tentunya kan ini kan menyangkut juga dengan situasi global juga, lalu juga menyangkut juga dengan perkembangan teknologi juga gitu. Jadi hal-hal seperti ini tadi polisinya atau perencanaan perlu memang ada perencanaan yang sifatnya long term planning ya. Tapi perencanaan yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah juga harus adaptif juga, itu yang saya sampaikan supaya ini benar-benar bisa tereksekusi gitu kan. Nah kemarin kan yang LG sudah misalnya tidak jadi ya, lalu pemerintah harus cepat gitu ya mencari peluangnya atau inisiatif-inisiatif atau investor-investor baru yang memang punya komitmen ya. Dan memang kalau kita lihat ya memang secara faktual pengusaha-pengusaha yang dari Tiongkok ini yang memang boleh dibilang sangat agresif ya, sangat-sangat agresif ya. Ya ini menurut saya ya di era seperti sekarang ini memang secara ekonomi ya, secara blok ekonomi ya kita perlu ada suatu memang keberpihakan juga ya. Tidak bisa kita berusaha berdiri di tengah ya, mana ya kita secara pragmatik aja, mana negara atau blok yang memang bisa memberikan suatu insentif ekonomi yang itu bisa menjadi partner kita untuk membangun kapasitas industri nasional kita ya. Karena ya yang harus kita lakukan adalah mendorong industri kita juga gitu kan. Hilirisasi one step ya, tapi another step itu kan industri. Kalau industri kita nggak tercipta ya lapangan pekerjaan dan lain sebagainya kan akan sulit berkembang ya. Jadi ini kan PR kita pertama ya. Maksudnya di era perang dagang sekarang ini ya, memang kalau kita lihat kan dengan Amerika kita tidak value-nya kan juga tidak begitu besar, tapi mungkin ada pertimbangan. Tapi di sisi lain mungkin ya dengan China yang kalau saya lihat dalam 20 tahun terakhir ini menjadi salah satu mitra dagang dan mitra investasi yang sangat-sangat progresif ya. Hanya mungkin perlu kita, pasti ada kelemahan-kelemahan ya, tapi ini perlu kita jajaki secara komprehensif sehingga tadi bisa membangun kapasitas industri di dalam negeri. Pak Angga, sayang sekali waktunya terbatas, tapi memberikan banyak sekali insight terkait industri minerba di tanah air, kondisi global seperti yang masih memberikan banyak sekali sentimen negatif terhadap pertumbuhan, dan juga harusnya pemerintah juga turut andil untuk menciptakan iklim ekosistem mineral batubara dan juga nikel di tanah air stabil, mengingat perang dagang itu berpengaruh terhadap produktivitas dan juga ada tarif tadi ya Pak. Terima kasih sekali untuk masukannya Pak Angga. Ya, CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.